Jadi satu hal yang sangat tidak masuk akal di era demokrasi sekarang ini, di era informasi yang demikian terbuka saat ini, sekelompok orang akan nurut saja kepada apa yang akan menjadi pilihan seorang. Ini yang akan. Di rumah saja kita, satu keluarga. Tidak bisa kita kepala keluarga langsung mengklaim seluruh anak-anak saya bersama istri saya dan pembantu saya di rumah saya nanti akan pilih si A atau akan memilih pilihan si A. Tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya Bustami Narda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, ini ada berita menarik yang tentu saja mendapat perhatian dari publik, apalagi di saat-saat tahun politik sekarang ini. Kita tahu bahwa Presiden Jokowi sendiri telah berulang kali mengatakan agar dihindari politik identitas. Dan sekarang anehnya malah seorang yang baru keluar dari ruangan Presiden Jokowi di istana menyampaikan ke publik pernyataan yang kemungkinan besar terkesan berbau politik identitas. Kita akan coba membahas tentang hal ini dalam kesempatan sekarang. Saya akan bacakan berita ini. Liputan6.com menurunkan berita di bawah judul soal masyarakat Tionghoa dukung capres pilihan Jokowi, Yusuf Hamka. Kapan gue pernah kasih surat kuasa ke Haritanu? Liputan6.com Jakarta. Pernyataan pembina paguyuban sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI Haritanu Sudibyo atau yang akrab disapa HT soal pemberian dukungan masyarakat Tionghoa kepada sosok yang didukung Presiden Joko Widodo di pemilu presiden atau Pilpres 2024. Pernyataan Haritanu ini diprotes oleh Yusuf Hamka. Sebagai salah satu tokoh keturunan Tionghoa, Yusuf Hamka menegaskan pernyataan HT yang mengatasnamakan masyarakat Tionghoa untuk kepentingan mendukung sosok tertentu justru berbahaya. Pasalnya, masyarakat Tionghoa adalah individu merdeka dan tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun, termasuk untuk HT, untuk mewakili pilihannya. Saya adalah penggerak pembauran bangsa sejak tahun 70-an bersama Sindunata dan Yunus Yahya, dan hal-hal seperti ini mengatasnamakan masyarakat Tionghoa untuk kepentingan tertentu tidak dibolehkan lagi dan tidak dibenarkan lagi. Wanti Yusuf Hamka saat berbincang dengan Liputan6.com Rabu 17 Mei 2023. Saya orang Tionghoa dan saya tidak pernah memberi kuasa pada siapa-siapa, tegas pria yang karib disapa Baban Alun ini. Yusuf Hamka bercerita, belajar dari sejarah masa lalu, sejak pecah tahun 1965, sesepuh orang Tionghoa tidak membenarkan kelompoknya diseret kerana politik hanya untuk satu golongan saja. Namun, bila individu dari orang-orang Tionghoa mau berpolitik
di partai manapun hal itu silakan saja, dengan catatan tidak mengatasnamakan masyarakat Tionghoa. Kita belajar sejarah masa lalu di mana masyarakat Tionghoa dikumpulkan di dalam satu organisasi kemudian berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia PKI. Ketika ada masalah, masyarakat Tionghoa dihabisi, bahkan sampai pontang-panting karena semua masyarakat Tionghoa dianggap bagian dari masa itu. Cerita dia. Jangan bawa klaim sepihak masyarakat Tionghoa. Yusuf Hamka mewanti-wanti agar tidak membawa klaim sepihak masyarakat Tionghoa yang dikaitkan dengan urusan mendukung calon tertentu di Pilpres 2024. Bahkan dirinya sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSMTI Willianto untuk mengkonfirmasi pernyataan HT yang disampaikan di Istana Negara Jakarta usai bertemu Presiden Jokowi. Kebenaran, saya sudah bicara dengan dia, Ketua Umum PSMTI Willianto, kemarin Selasa jam 4:15. Dia bilang tidak pernah memberi kuasa ke HT untuk mewakili PSMTI mendukung Pak Jokowi punya pilihan atas nama masyarakat Tionghoa ataupun PSMTI, tegas Yusuf Hamka. Kapan gue pernah kasih surat kuasa ke lo HT untuk mewakili gue? Heran dia. Yusuf Hamka berharap dengan pernyataan ini publik secara umum bisa mengerti bahwa masyarakat Tionghoa tidak pernah memberi kuasa ke HT urusan sosok yang didukung Jokowi di Pilpres 2024. Sebagai masyarakat Tionghoa, saya tidak pernah memberikan kuasa kepada HT. Bohong besar. Tidak pernah saya memberikan kuasa kepada HT untuk mewakili saya, ungkap dia. Hormat dan sayang kepada Jokowi. Yusuf Hamka memastikan sebagai bagian dari individu masyarakat Tionghoa, dirinya mengaku hormat, sayang dan cinta kepada Presiden Jokowi. Dia mengakui kinerja selama memimpin Indonesia 2 periode mencatatkan rekam jejak yang baik. Namun demikian, hal itu tidak serta-merta membuat dukungan membabi buta terhadap sosok yang didukung olehnya di Pilpres 2024. Bukan berarti yang dipilih Pak Jokowi kami akan ikut, tapi kalau Pak Jokowi nyalon lagi, insya Allah kami ikut. Canda Yusuf Hamka menutup. Sahabat BN, memang hal-hal seperti inilah yang kita cemaskan di tahun-tahun politik sekarang ini, karena dampaknya bisa besar. Menyangkut persoalan etnis, menyangkut persoalan suku dan ras, menyangkut persoalan politik identitas yang mengarah kepada terkotak-kotaknya bangsa ini. Memang perlu kehati-hatian. Perlu sekali hati-hati di dalam berbicara, bersikap, ataupun berperilaku tentang hal ini. Ini Pak Yusuf Hamka perlu diucapkan oleh bangsa ini terima kasih kepada beliau. Dengan apa yang beliau sampaikan ini, kita tentu berharap agar pemaknaan penyampaian Haritanu Sudibyo ini tidak sampai berefek ke berbagai hal yang tidak kita inginkan. Bangsa ini tentu telah berkomitmen bahwa yang akan kita lakukan pada 14 Februari 2024 adalah rangkaian dari pesta demokrasi yang tahapan-tahapannya telah berlangsung sejak saat sekarang. Yang namanya pesta tentu harus penuh yang gembira. Tidak perlu pesta demokrasi ini dibumbui dengan pengkotak-kotakan rakyat. Tidak perlu pesta demokrasi ini
dibumbui dengan menyebut etnis ini, etnis ini, etnis ini. Kita harus menyebutnya dalam satu bingkai yang namanya NKRI. Yang akan kita pilih adalah pemimpin kita. Yang akan memilihnya adalah kita. Jadi artinya dari kita untuk kita. Siapapun nanti yang akan terpilih, itu adalah pilihan kita bersama. Dengan demikian, sungguh sangat tidak perlu kita membawa etnis, suku dan ras di dalam menentukan pilihan. Dan seperti dikatakan oleh Yusuf Hamka, tentu tidak baik juga kalau klaim begitu. 7 juta warga ini nanti akan memilih siapa saja pilihan Bapak Jokowi. Pilihan Bapak Jokowi itu aja belum diumumkan secara resmi. Masa sebelum pilihan ada secara resmi, apa yang akan dipilihnya rakyat sudah tahu saja. Anak kecil pun mungkin tidak akan mau. Kamu nanti apa yang saya pilih, kamu harus pilih itu ya. Atau dia yang menyatakan, Pak, apa saja nanti pilihan Bapak, kami akan pilih itu. Tanpa pandang bulu. Pokoknya apa yang Bapak pilih, itu kami pilih. Itu rasanya sangat tidak masuk akal. Paling-paling hanya bisanya, kamu kan kagum dengan saya. Kamu kan dekat dengan saya. Saya sekarang sudah punya pilihan ini. Saya minta kamu juga memilih apa yang saya pilih ini. Sebab yang saya pilih, pilihan saya ini baiknya, ini baiknya, ini baiknya, ini baiknya. Paling-paling itu yang bisa. Setelah dipahami oleh yang diajak, barulah yang diajak ini mengatakan, kalau begitu kata kamu, kalau itu kebaikannya, itu cocok dengan saya, maka saya juga akan pilih itu. Ini belum ada apa-apa. Kamu nanti harus pilih. Saya nanti akan pilih siapa saja pilihan Bapak. Rasanya tidak mungkin. Makanya Yusuf Hamka sampai mengatakan, kapan saya beri kuasa sama lu? Itu. Jadi satu hal yang sangat tidak masuk akal di era demokrasi sekarang ini, di era informasi yang demikian terbuka saat ini, sekelompok orang akan nurut saja kepada apa yang akan menjadi pilihan seorang. Ini yang akan. Di rumah saja kita, satu keluarga. Tidak bisa kita kepala keluarga langsung mengklaim seluruh anak-anak saya bersama istri saya dan pembantu saya di rumah saya nanti akan pilih si A. Atau akan memilih pilihan si A. Tidak bisa. Memilih si A saja tidak bisa anak kita paksa, tidak bisa. Banyak pengalaman kita. Dalam satu rumah itu, ayahnya memilih partai A. Anaknya yang nomor 2 memilih partai B. Ayahnya memilih calon nomor 2, si A. Anaknya yang nomor 3 memilih calon nomor 4, si C. Banyak, dan itu biasa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di keluarga saya sekarang ada 10, istri saya 1, anak saya 8, ditambah pembantu saya, semuanya nanti akan memilih siapa saja yang menjadi pilihan Bapak. Tidak bisa itu.
Jadi kita inginnya pemilu sekarang ini berlangsung dengan aman, tertib, lancar, luber, serta jurdil. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tidak ada klaim-klaiman. Jadi Pak Haritanu mungkin terlalu terdorong mengumumkakan ini. Dan ini bertambah lagi menjadi perhatian masyarakat. Haritanu ini mengumumkakan ini begitu keluar dari istana. Begitu pulang dari ruangan Presiden Jokowi. Kita tahu selama ini Presiden Jokowi bolak-balik mengatakan hindari politik identitas. Ini politik identitas yang dilakukan kalau kita tidak keliru. Atau apakah politik identitas ini untuk sekelompok orang saja berlakunya, pada kelompok yang lain tidak laku? Sahabat BN, cukuplah hendaknya sekali ini peristiwa seperti ini terjadi. Kita telah senang sekali, telah cukup gembira dengan kepemimpinan Anies Baswedan selama menjadi gubernur DKI Jakarta. Mengapa dikatakan demikian? Di DKI Jakarta yang demikian plural penduduknya, yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan berasal dari berbagai daerah, berkumpul seluruhnya di ibu kota negara Jakarta ini. Tetapi selama kepemimpinan Anies Baswedan kita lihat, waduh, adem, rukun, dan damai. Bahkan fakta menunjukkan para pemimpin agama, para tokoh agama, baik tokoh agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, pada terharu dengan kepemimpinan Anies Baswedan, yang menurut mereka Anies Baswedan telah memberikan penyetaraan, telah memberikan perhatian yang sama kepada seluruh agama yang ada. Ada malah yang mengatakan telah berpuluh-puluh tahun IMB, rumah ibadahnya, tidak dapat mereka raih, mereka miliki, tidak keluar-keluar IMB-nya. Semasa Anies keluar IMB-nya. Dan ketika ada pihak yang protes, Anies datang langsung melakukan komunikasi, akhirnya damai. Jadi jangan salahkan kalau penyampaian Haritanu Sudibyo ini yang mengatakan bahwa 7 juta warga Tionghoa akan memilih apa yang menjadi pilihan Joko Widodo. Jangan salahkan kalau ini hanya membuat bangkitnya ingatan para tokoh-tokoh agama kepada Anies Baswedan, bahwa Anies Baswedanlah yang merupakan tokoh pemersatu bangsa ini, yang telah membuat rekam jejaknya di DKI Jakarta bisa membuat rukunnya sesama umat seagama dan rukunnya sesama umat antaragama. Jadi kalau ada yang mengatakan selama ini Anies erat kaitannya dengan politik identitas, maka sudah terbantahkan dengan apa yang terjadi saat ini. Sudah terbantahkan. Dan tentu tanpa ada klaim-klaim Anies
yang menurut kita punya peluang besar menjadi pilihan etnis manapun, suku manapun di negeri ini. Karena selama menjadi gubernur DKI Jakarta telah terbukti. Tetapi sekali lagi, kita tentu berharap jangan ada pengkotak-kotakan warga negara Republik Indonesia di dalam menghadapi pesta demokrasi 2024 ini. Dan tentu Haritanu selaku Ketua Umum Partai Perindo perlu juga hendaknya mengingat kembali bahwa Partai Perindo itu tidak satu etnis yang memilihnya, dan tidak satu etnis pula kadernya. Tetapi kalau Haritanu menyebut seperti ini, kita khawatir nanti kader-kader dan pemilih Partai Perindo akan menjadi terkotak jadinya. Akan menjadi ada sekat membatasi orang untuk memilih dan menjadi kader Partai Perindo. Sahabat BN, sekali lagi kita tentu berharap agar kejadian ini cukuplah sekali ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa